Ex-Barcelona dan Manchester United, Jordi Cruyff resmi ditunjuk menjadi Technical Advisor atau penasihat teknik Timnas Indonesia. Menurut keterangan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, tugas Jordi nantinya akan memberi masukan dan arahan untuk sepak bola Indonesia. Penunjukan anak dari legenda Belanda, Johan Cruyff, oleh PSSI ini membuat heboh media Belanda. Sejumlah media Belanda menuliskan bahwa Jordi akan membantu Patrick Kluivert CS untuk meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Mantan pesepak bola Jordi Cruyff menjadi penasihat teknis PSSI, tulis judul sejumlah media Belanda. Tidak hanya media Belanda, media di Belgia juga melaporkan soal pengangkatan Jordi oleh PSSI. Inti dari laporan media Belgia itu menerangkan soal rekam jejak Jordi baik sebagai pemain ataupun pelatih. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menanggapi kehadiran Jordi Cruyff sebagai penasihat teknik. Bagi Kluivert, hadirnya Jordi Cruyff berguna untuk skuad Garuda. Penunjukan ini mendapat tanggapan positif dari Patrick Kluivert. Ia gembira karena bisa bekerja sama dengan rekan satu negaranya di skuad Garuda. Pemain keturunan Depok, Miliano Jonathans, menceritakan bahwa dirinya sudah digoda untuk membela Timnas Indonesia sejak muda. Namun, kala itu ia lebih memilih bertahan di Belanda. Miliano Jonathans dibujuk PSSI ketika usianya 16 tahun. Ia diproyeksikan untuk mengikuti Piala Dunia U20. Akan tetapi, posisinya saat itu masih bersama Belanda U18. Alhasil, pemain 20 tahun tersebut lebih memilih untuk tetap di skuad Oranje Muda. Waktu berlalu, ternyata PSSI masih mencoba untuk membujuk pemain FC Utrecht tersebut. Sayangnya, Miliano Jonathans mengaku belum akan membuat pilihan akan menerima tawaran bermain bagi Timnas Indonesia. Jalannya cukup jauh. Namun, belum lama ini mereka mengetuk pintu saya lagi. Saya belum akan membuat pilihan. Saya akan membiarkannya datang kepada saya, bebernya. Adapun Timnas Indonesia masih belum berhenti melakukan program naturalisasi demi memperkuat kualitas skuad Garuda. Hal tersebut dilakukan karena Timnas Indonesia mengincar satu tiket ke Piala Dunia 2026. Pada Maret 2025 mendatang, skuad Garuda bakal melawan Australia dan Bahrain di babak kualifikasi. Asisten pelatih Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dikabarkan tengah berada di Istanbul, Turki untuk bertemu pemain keturunan Indonesia, Jadon Oosterwolde. Pastoor sengaja mendatangi fullback kiri Fenerbahce itu untuk membujuknya bergabung dengan Timnas Indonesia. Kabar soal kedatangan Pastoor ke Istanbul itu dilaporkan oleh fansbase terpercaya tim Fenerbahce. Tentu menarik melihat apakah Pastoor berhasil meyakinkan Oosterwolde atau tidak. Kabar itu lantas disambut baik oleh para fans Timnas Indonesia. Diketahui, Jadon Oosterwolde memang sudah lama dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Bermain di posisi fullback kiri, Jadon yang pernah bermain untuk Parma dan FC Twente itu dinilai bisa menambah tembok pertahanan skuad Garuda. Tak seperti kebanyakan pemain keturunan Belanda Indonesia lainnya, peluang Jans Oosterwolde untuk dinaturalisasi terbilang besar. Sebab faktanya sampai saat ini, Jadon Oosterwolde belum juga dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda, bahkan untuk tim kelompok umur. Melihat situasi itu, memilih timnas Indonesia bisa menjadi opsi terbaik yang dimiliki Jadon jika ingin bermain di Piala Dunia. Mantan pemain timnas Belanda Jordi Cruyff resmi ditunjuk PSSI sebagai Technical Advisor atau penasihat teknis timnas Indonesia. Hal itu diungkap Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta Selasa. Erick mengatakan PSSI dan Jordi Cruyff sudah menandatangani kontrak pada dini hari tadi. Mantan Presiden Inter Milan itu juga mengaku Jordi Cruyff sudah melakukan komunikasi dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Saya sudah sampaikan ke Patrick Kluivert untuk bisa berdiskusi. Jadi sudah ada pertemuan antara Jordi Cruyff dengan Kluivert beberapa hari lalu. Dan kita juga alhamdulillah tadi malam jam 3 pagi sudah tanda tangan dengan Jordi Cruyff, ucap Erick. Lebih lanjut, Erick mengatakan Jordi Cruyff akan tiba di Jakarta pada awal Maret 2025. Putra legenda Belanda, Johan Cruyff, itu disebut Erick akan langsung rapat dengan Exco PSSI dan Badan Tim Nasional.
Pemain FC Utrecht Emiliano Jonathans masih belum memutuskan bakal membela timnas Indonesia, meski sudah didekati PSSA untuk dinaturalisasi. Jonathans merupakan salah satu pemain yang disebut-sebut menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Namun dalam pernyataan terakhirnya, pria 20 tahun itu menyatakan belum akan memutuskan paspor Belanda atau Indonesia yang akan dipegang. Jonathans adalah pemain gelandang serba bisa. Kendati kerap mengisi posisi sayap kanan, pemain keturunan Depok itu juga bisa bermain sebagai gelandang serang, sayap kiri, bahkan pemain depan. Saat ini Jonathans bermain untuk FC Utrecht. Pada awal 2025, Utrecht menggaitnya dari Vitesse. Jonathans sudah mendapat kepercayaan bermain di tim senior, baik saat bersama Vitesse dan Utrecht. Khusus untuk musim ini, Jonathans sempat sekali memperkuat tim senior Vitesse dan tercatat 7 kali membela tim senior Utrecht. Jonathans yang merupakan pemain jebolan Akademi Vitesse sudah merasakan kompetisi level senior sejak 2020-2022. Pemain kelahiran Arnhem itu melakukan debut di Eredivisie pada 3 musim lalu. PSSI hingga kini masih terus mengupayakan pemain-pemain naturalisasi. Pada akhir pekan lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan ada 3 pemain yang akan dinaturalisasi lagi, yakni Dean James, Joey Pelupesi, dan Emil Audero Mulyadi. Ian Maatsen masih jadi buruan timnas Indonesia untuk dinaturalisasi. Bek Aston Villa itu sudah pernah dipanggil Ronald Koeman masuk ke skuad timnas Belanda. Meski demikian, bek berusia 22 tahun itu belum pernah mendapatkan menit bermain di level senior. Dengan kondisi itu, Maassen masih berpotensi dinaturalisasi dan membela pasukan Garuda dan dibajak Patrick Kluivert. Apalagi Ian Maatsen kembali terkena harapan palsu alias PHP dari timnas Belanda pada FIFA Matchday November 2024 lalu. Alih-alih dipanggil Ronald Koeman ke tim senior, Ian Maatsen yang kini membela Aston Villa justru didaftarkan masuk skuad U21. Kendati lahir dan besar di Belanda, ia punya darah campuran. Mengalir di tubuh Maatsen darah Indonesia Suriname. Darah Indonesia didapatkannya dari sang ibu yang berasal dari Jawa. Dia sudah mencatatkan 19 penampilan buat Belanda U21, namun belum juga mencatatkan penampilan buat timnas senior Belanda. Di atas kertas, Ian Maatsen masih bisa membela timnas Indonesia. Namun, prosesnya diyakini akan rumit. Alasannya karena Maatsen masih bermain untuk timnas Belanda U21 meski usianya sudah 22 tahun. Hal serupa dialami juga oleh Paes di masa lampau.